Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Aprilia Listiani. Saya dari Universitas Nasional Pasim. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas mata kuliah komunikasi bisnis dengan mengambil topik internalisasi pendidikan karakter melalui kearifan lokal dalam pembelajaran daring. Internalisasi yang pertama, transformasi nilai dengan satu arah, kedua transaksi nilai dengan dua arah, dan yang ketiga transinternalisasi nilai dengan lebih dari dua arah. Internalisasi pada pembelajaran daring, proses internalisasi pendidikan karakter bisa dilihat dari diagram lingkaran di sini. Untuk transformasi nilai dengan presentase sebesar 22,2%, transaksi nilai dengan presentasi yang cukup besar yaitu 55,6%, dan untuk transinternalisasi nilai dengan presentasi yang sama yaitu 22,2%. Internalisasi nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses mendarah daging, menjiwai pola pikir, sikap, dan perilaku, serta membangun kesadaran diri untuk mengaplikasikannya. Tantangan dan urgensi penguatan pendidikan karakter. Yang pertama ada harmonisasi pengembangan potensi siswa yang belum optimal antara olah hati atau etik, olah pikir atau literasi, olah rasa atau estetik, dan olahraga atau kinestetik. Yang kedua, besarnya populasi siswa, guru, dan sekolah yang terbesar di seluruh Indonesia. Yang ketiga, belum optimalnya sinergi tanggung jawab terhadap pendidikan karakter anak antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, tantangan globalisasi, pengaruh negatif teknologi informasi dan komunikasi terhadap gaya hidup remaja, serta pudarnya nilai-nilai religiulitas dan kearifan lokal bangsa. Yang kelima, terbatasnya pendampingan orang tua mengakibatkan krisis identitas dan disorientasi tujuan hidup anak. Yang keenam, keterbatasan sarana belajar dan infrastruktur prasarana dan sarana sekolah, sarana transportasi, jarak antara rumah siswa ke sekolah, ada yang jalur sungai, hutan, sehingga PPK diimplementasikan bertahap. Nilai utama pendidikan karakter yang pertama ada religius, yang kedua nasionalis, ketiga mandiri, keempat gotong royong, kelima integritas. Kearifan lokal, kearifan atau wisdom, yang artinya kebijaksanaan, lokal atau lokal setempat. Kearifan lokal merupakan nilai leluhur yang diperoleh melalui pengalaman dengan lingkungan hidupnya di suatu daerah berguna menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologis dan bisa dijadikan sebagai pendidikan berbasis karakter yang disisipkan dalam muatan lokal. Manfaatnya bermakna etika dan moral. Model implementasi kearifan lokal dalam proses pembelajaran yang pertama, model komplementatif. Implementasi kearifan lokal ditambahkan ke dalam program pendidikan kurikuler dan struktur kurikulum yang ada. Yang kedua, model terpadu. Implementasinya kearifan lokal melekat dan terpadu dalam program-program kurikuler dan proses pembelajaran. Yang ketiga, ada model terpisah. Implementasi kearifan lokal terpisah dan dilepas dari program kurikuler. Pembelajaran daring. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan besar. Yang kedua, belajar dari rumah, yang selanjutnya disingkat BDR adalah pembelajaran jarak jauh diselenggarakan selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik atau siswa yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari guru atau instruktur. Yang keempat, dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring sebagai kata pengganti online adalah pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi pembelajaran atau jejaring sosial. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh guru, materi pembelajaran difokuskan pada yang pertama literasi dan numerasi,
Yang kedua, pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Yang ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Yang keempat, kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik. Yang keenam, spiritual keagamaan. Dan yang ketujuh, penguatan karakter dan budaya. Upaya peningkatan kualitas proses belajar dari rumah yang diharapkan dari pembelajaran daring ini yaitu kreatif dan inovatif dalam mengeksplor kegiatan belajar yang menyenangkan, terutama karena keterbatasan teknologi dan koneksi internet. Bisa dilihat dari grafik diagram batang di sini untuk media memperoleh presentasi yang besar yaitu 92,9%, untuk metode sebesar 35,7% dan bahan ajar sebesar 50%. Upaya peningkatan kualitas PJJ secara berkelanjutan. Lembaga pendidikan harus mulai meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran daring seperti infrastruktur, Learning Management System atau LMS, dan repositori yang memadai. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas pendidik yang mendukung pelaksanaan PJJ, misalnya peningkatan kompetensi dalam menyiapkan media dan konektivitas serta pengelolaan pembelajaran secara daring. Yang ketiga, perluasan dukungan platform teknologi secara berkesinambungan untuk mendukung PJJ. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.